Oke, oke, bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Oh iya, hari ini Bapak ini akan melakukan proses cooking ya, Ya, Bu. cucing ya Ya, hari coaching, Bu. ini. Ya, benar, Iya, Bu. Ya, jadi hari ini saya mau melakukan coaching. iya. Sebelum melakukan proses cucing ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh apa tidak ini Bapak? Boleh, monggo, Bu. Silakan. Iya. Nanti pada saat proses kucing ini ya antara coach dan kucing nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik kucingnya ya. Seperti apa yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait proses coaching tersebut sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya, Bapak juga harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, nanti ada hal-hal yang akan saya tanyakan lagi, Bapak ya. Boleh Boleh. ya, Bapak ya? Boleh, Bu. Boleh. Jadi nanti ya, Iya, saya akan berusaha juga, Bu, untuk melakukan sesuai dengan prinsip yang tadi Ibu sampaikan. Begitu. Monggo, Bu. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. iya. Untuk yang pertama ini Bapak ya, Ya. kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang ini Bu, tentang bagaimana kesadaran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, begitu Bu. Iya. Baiklah, jadi Bapak ini akan mengembangkan tiga kompetensi tersebut ya Bapak ya. Betul. Ya, di antara ketiganya nih, mana yang lebih spesifik yang akan Pak Saiful kembangkan ke depannya? Jadi mungkin yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan itu mungkin yang mendengarkan aktif Bu. Kemudian juga tentang pertanyaan berbobot kepada coachingnya, begitu Bu. Jadi ada dua. Iya, berarti ada dua kompetensi yang akan Iya. ditingkatkan nanti ya. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa, Bapak? Jadi nanti indikator bahwa nanti apa yang sudah saya usahakan itu tercapai atau belum itu bisa dilihat dari nantinya coach itu dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya itu ya sesuai dengan pemahaman coach itu sendiri. Kemudian coach nanti bisa mengetahui cara-cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya begitu, Bu. Iya, jadi indikatornya pada saat proses kucing tersebut, kucing bisa menemukan sendiri ya, Bapak ya, Nah, betul solusi atas menemukan sendiri. permasalahannya. Iya. Iya, Bu, Kalau betul. begitu, silakan Bapak untuk memulai proses kucingnya bersama kucing. Nanti saya akan mengobservasi ya. Oke, baik Bu, siap. Terima kasih Bu atas apa dukungannya. Gitu. Jadi akan saya lakukan proses coaching. Oke, silakan. Ya, nah, di sini. Oke, Assalamualaikum Bu, Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Saiful. Oke, bagaimana Bu Sulis? Nah, jadi rencananya kita kan hari ini mau diskusi nih. Nah, kira-kira apa nih Nggih. yang ingin kita diskusikan? Mohon maaf nggih Bapak, apakah hari ini saya mengganggu jenengan? Oh, tidak Bu. Tidak, tidak. Monggo silahkan. Silahkan, monggo. Saya di sini sedikit mau curhat Bapak tentang permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi pada kelas saya. Ini sungguh menguras pikiran saya, Bapak. Oh, Saya begitu. berpikir Pak Saiful itu bisa untuk membantu saya mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, enggak Bu, silakan. Ya, semoga nanti
saya juga bisa membantu ya Bu, membantu Ibu. Nah, monggo silakan kira-kira apa nih permasalahan yang Solusi Bapak, oh ya, meminta nomor solusi, solusi. juga Oh, berdiskusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. oke. Mungkin Pak Saiful bisa untuk membantu saya. Oke Bu, semoga nantinya saya dapat memberikan saran ya Bu terkait solusi dari permasalahan yang Bu Sulis hadapi. Gitu. Kira-kira Nggih. masalahnya terkait apa sih Bu? Gini Bapak, anak-anak itu di kelas saya nggih, terdapat beberapa anak yang sering berjalan-jalan di kelas. Ada juga yang mengobrol Bapak saat pembelajaran berlangsung. Murid Oke. saya itu ada 20 siswa, yang 13 siswa itu masih mau untuk mendengarkan. Tapi untuk Oh, yang 6 sampai 7 siswa itu berjalan-jalan terus. Ada yang mengobrol sendiri, tidak memperdulikan pada saat saya menerangkan. Seperti itu Bapak. oh begitu. Jadi masih ada Nggih. beberapa anak yang ini ya, yang apa, yang jalan-jalan begitu. Nah, kira-kira Iya, ya pembelajarannya Bu Sulis tuh kira-kira bagaimana sebelumnya? Pada saat mereka ya jalan-jalan mungkin tuh itu gimana? nggih Bapak. Saya itu dalam pembelajaran matematika, saya menerangkan dengan metode bercerita ke anak-anak di depan kelas seperti itu. Sesekali saya mengajukan pertanyaan kepada mereka, seperti itu Bapak. Oh begitu. Eh, jadi melewat ini ya konvensional ya. Jadi lewat ibu lewat apa? Melakukan penjelasan kepada anak dan juga Iya, tanya jawab. Nah, kira-kira nggih, pada saat anak-anak itu jalan-jalan ya, Bu, itu kan dalam pembelajaran iya. tuh. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Sudis lakukan? Saya itu sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama itu apa berbicara dengan anak-anak tentang kedisiplinan. Jangan pada saat pembelajaran itu tidak saya perbolehkan untuk jalan-jalan atau berbicara sendiri di dalam kelas seperti itu. Tapi ternyata hal itu tidak digubris sama anak-anak, Bapak. Mereka tetap saja jalan-jalan, ngobrol di kelas seperti itu. Tetap ya. Jadinya Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu mau untuk mendengarkan pada saat saya itu menyampaikan pembelajaran. oh begitu. Nah, kira-kira Bu Sulis punya ide apa untuk apa ya untuk apa ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah itu juga berlangsung Saya pada itu permasalahan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya maksudnya? nggih, karena pembelajaran dengan bercerita, anak-anak itu kok sepertinya pasif gitu. Saya itu mempunyai ide bagaimana kalau saya itu meningkatkan anak-anak dengan cara pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti itu, agar mereka itu lebih bersemangat dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran saya. Seperti itu, Bapak. Oke, oh jadi anak-anak anu ya nanti dibuat pembelajaran yang nanti agar anak-anak bisa menyenangkan begitu ya. Nggih, Oke, Bu, lebih sudah menarik bagus. lagi gitu. Oke, jadi mungkin itu sudah bagus ya, Bu, idenya. Jadi anak-anak lewat pembelajaran yang menyenangkan, jadi nanti anak-anak juga bisa lebih aktif dan juga tertarik dan akhirnya juga tidak jalan-jalan lagi. Nah, kira-kira ada Iya. contohnya nggak, Bu? Kira-kira pembelajaran yang menyenangkannya itu gimana? Iya, Kira-kira. untuk contohnya saya itu akan mengajak anak-anak apa dengan pembelajaran yang dari alam gitu, Bapak. Misalnya Oh, kalau iya. pada saat berhitung gitu, mereka saya ajak mencari batu kerikil gitu di depan kelas. Lalu mereka bisa untuk menghitung penjumlahan menggunakan batu kerikil tersebut. Terus saya juga akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak itu dapat memilih gaya belajar mereka masing-masing sehingga mereka itu muncul minat belajarnya gitu Bapak, lebih tertarik lagi seperti itu. Oke, jadi lewat pembelajaran alam ya Bu tadi ya bagus sekali itu Iya, Bu. Jadi anak-anak biasanya memang kalau di kelas mungkin bosan ya. Jadi kalau langsung nggih. keluar lihat batu, mungkin Nah, ya juga anak-anak bisa bermain juga sambil belajar begitu. iya, Sudah bagus Bu, bermain sambil belajar bermain mungkin sambil seperti itu belajar. tidak membosankan. Oke, bagus sih Bu. Jadi mungkin itu sudah bagus sekali. Nantinya mungkin bisa lebih didetailkan lagi ya Bu. Nah, kira-kira nanti Iya. kira-kira persiapannya gimana Bu kalau mau pelajaran seperti itu? Apakah ada persiapan khusus?
Kalau persiapan khusus sih tidak, Bapak, karena cuma di depan kelas, nggih. Anak-anak Iya. cukup saya ajak ke depan kelas, di situ ada bak pasir yang biasanya digunakan untuk lompat jauh itu, Bapak. Di situ Oh kan gitu. ada kerikil. Jadi saya ajak anak-anak di situ untuk mencari kerikil tersebut. Terus di dalam kelas saya sudah menyediakan yang lain agar mereka itu lebih tertarik seperti bola kecil, seperti itu, pensil, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu bisa untuk menghitung sendiri, misalnya 6 ditambah 7 sama dengan berapa gitu. Jadi mereka itu lebih tertarik. Atau saya ajak bermain itu, Bapak, apa ya kalau dulu yang di kotak-kotak itu, Bapak. Nah, mereka bisa menghitung kalau 2, 4 kotak lagi seperti itu. Jadi Oh saya gitu. ajak bermain agar mereka yang jalan-jalan atau aktif itu tersalurkan seperti itu. Tersalurkan. Oke, siap Bu. Jadi sudah bagus ya, sudah bagus banget tuh Bu idenya ya. Jadi Bu Ya, Sulis nanti lewat pembelajaran yang bermakna, terus juga lewat permainan juga. Jadi memang kan kalau anak-anak SD itu mungkin lebih bisa fokus pada hal konkret ya. Jadi kalau dikasih yang iya, abstrak, apalagi matematika ya tambah bingung gitu. Tapi kalau yang sudah biasa mereka lakukan gitu, atau mereka biasa sudah berinteraksi kayak batu, pasti akan menyenangkan. iya. Oke, jadi kira-kira nanti Bu Sulis kan itu persiapannya sangat mudah ya. Kira-kira mau melibatkan seseorang kah atau rekan kerja kah atau siapa gitu ya untuk membantu pelaksanaannya nanti? Kalau untuk pelaksanaan saya tidak perlu melibatkan seseorang sih Pak, kan tidak berbahaya bagi mereka. Oke, Kita hanya berada di luar kelas, saya bisa untuk menanggulangi sendiri. Terus anak-anak juga tidak terlalu banyak, cuma 20 siswa yang kebetulan begitu aktif ya. sekali cuma 7 siswa. Oke, siap, siap. Kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan? Secepatnya nggih Bapak, saya itu kepinginnya anak-anak itu aktif dalam pembelajaran sehingga apa yang saya sampaikan itu mengena ke anak-anak gitu Siap, tanpa siap. harus saya menuntut mereka itu bisa sendiri, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi mereka bisa untuk memilih apa yang mereka sukai. Yang suka menggambar bisa dengan menggambar, yang suka menulis nanti saya kasih LKPD seperti itu Bapak. Siap. Jadi sudah siap, rencananya sudah oke, Iya. persiapannya juga mudah mungkin ya Bu, sudah mudah, tinggal Iya. eksekusi saja ya. Semoga nanti bisa lancar ya Bu Sulis dalam melaksanaannya Amin. nanti. Oke, sudah. Terima Mungkin kasih, Bapak. mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Sulis ya. Mungkin alhamdulillah gimana setelah kita diskusi, berarti sudah aman ya. Iya, Alhamdulillah. Habis diskusi ini lega saya, Bapak. Saya tahu Oke. apa yang harus saya lakukan. Ternyata dengan hanya menjelaskan atau bercerita saja tidak menarik anak-anak untuk bisa dalam mata pembelajaran matematika. Ternyata harus diselingi beberapa hal yang diantaranya yaitu belajar sambil bermain. Nah, oke, siap, siap. Jadi memang apa ya Bu Sulis sudah mampu sebetulnya ya, sudah punya ide yang bagus gitu. Cuma mungkin perlu apa ya, perlu pemantik gitu ya, perlu diskusi sama Iya. orang lain agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Oke Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah aman? Untuk kali Aman? ini cukup, Bapak. Terima kasih Oke. atas apa kesempatannya, atas waktunya jenengan bisa berdiskusi dengan saya. Sama Bu Sulis, semoga lancar ya. Oke, Amin. amin. Oke pun, saya pamit dulu ya. Terima Nggih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Iya. Baik Bapak ya, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap proses kucingnya Bapak dan Ibu Sulis tadi ya. Oke, betul Hmm, Bu. iya. Bagaimana tadi Bapak hasilnya dari proses kucing tersebut? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar. Nah, semuanya juga sesuai dengan rencana. Iya, alhamdulillah nih Pak ya. Setelah melakukan observasi bersama kucing tadi ya, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait yang pertama, apakah Bapak sudah melaksanakan proses kucing ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke Bu, Apakah sudah merasa?
tercapai apa belum tadi? Alhamdulillah sudah merasa tercapai ya Bu. Jadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta juga, dan juga dari coach sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri begitu. Jadi saya hanya memantik saja begitu. Iya. Eh, Berarti Bapak ini sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari yang saya amati juga ini ya, ada beberapa catatan. Tadi yang pertama sudah berhasil ya menyampaikan eh, proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta, sudah bagus. Sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah juga ada. Iya. Ya, dan ini tindak lanjutnya juga ada, dan proses tanggung jawabnya sudah tertera tadi, sudah berhasil ditemukan. Iya. Tadi saya sudah juga mendengar bahwa Bapak dengan coach ini sudah fokus untuk mendengarkan cerita dari beliau, terus fokus memberikan pertanyaan berasal dari coach sendiri. Jadi Iya. sudah pertanyaan yang berbobot sudah Bapak sampaikan seperti itu. Kalau menurut saya sih Bapak ini sudah luar biasa ya untuk melakukan proses coaching tersebut. Mudah-mudahan Bapak kedepannya sukses selalu dan diberi kemudahan untuk melakukan proses coaching-coaching selanjutnya. Itu. Alhamdulillah Bu, terima kasih juga atas bimbingannya tadi sebelum proses coaching juga, terus juga alhamdulillah juga ternyata sesuai dengan rencana begitu. Terima kasih. Iya. Untuk kedepannya ini Bapak kompetensi apa lagi sih yang mau dikembangkan seperti itu? Jadi saya ingin ini Bu, mungkin saya ingin lebih mendalami lagi proses alur Tirta ini. Kadang kan memang proses coaching itu mungkin tidak bisa langsung berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi mungkin lewat Iya. alur Tirta nanti juga bisa dikembangkan lagi. Nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Kita sudah bisa menyadari ya Bapak ya bahwa proses coaching ini kayaknya masih baru gitu ya, baru kita Iya, kenal seperti itu. betul Biasanya kan kita sekali. sebagai mentoring atau seperti konsultan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita belajar bersama untuk menggunakan proses coaching ini terhadap permasalahan kita sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah seperti itu. Betul, Bu. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas Iya, kesempatannya. Mungkin bisa kita akhiri ya sesi bisa Bu. observasi Monggo. pada hari Iya, ini ya. iya, Terima saya. kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu.